Sahabat Guru Merdeka Guru berkarya, pada bagian awal kalian telah melihat bermacam-macam serangga. Kalian tentu berpikir, hari ini kita akan belajar serangga. Betul sekali anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar sistem pencernaan serangga. Kalian masih ingat bukan? Minggu kemarin kita telah belajar sistem pencernaan hewan memamah biak atau ruminansia. Sistem pencernaan serangga. Setiap makhluk hidup pasti memiliki sistem pencernaan makanan yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari apa yang dikonsumsi jenis makanannya. Demikian juga dengan serangga. Jenis makanan yang khusus dan juga bentuk tubuh yang mungil ini membuat serangga memiliki sistem pencernaan makanan yang terstruktur tersendiri. Sistem pencernaan makhluk hidup secara umumnya adalah sama, akan tetapi setiap organisme memiliki kekhususan tertentu pada setiap masing-masing organ pencernaannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sistem pencernaan pada serangga. Pembagian sistem pencernaan serangga. Sistem pencernaan pada serangga dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu sebagai berikut: pencernaan atas atau depan, stomodem; pencernaan tengah, mosenteron; pencernaan bawah atau belakang, proktodem. Saluran pencernaan di atas berasal dari turunan yang berbeda. Saluran pencernaan depan dan belakang berasal dari jaringan ektodermal dan saluran pencernaan tengah asalnya dari jaringan endodermal. Bentuk dari saluran pencernaan tersebut dipengaruhi oleh makanan serangga dan juga cara makannya, jadi hal tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan atau penyesuaian antar bentuk pencernaan serangga. Kebanyakan serangga pada bagian tersebut dibagi lagi menjadi bagian yang lainnya dengan beragam fungsi masing-masing, yaitu esofagus, faring, proventriculus serta crop pada saluran pencernaan bagian depan. Sementara itu bagian pencernaan tengah ventriculus, dan juga pada pencernaan bagian belakang ada pyrolus, ilem dan juga rektum. Sejumlah sistem yang mendukung fungsi dari sistem pencernaan adalah sistem saraf stomatogastik, sistem saraf pusat, serta sistem pernapasan dan sistem endokrin. Berikut ini adalah penjelasan bagian-bagian di atas secara lebih rinci. Pencernaan atas atau depan, stomodem. Di dalam sistem pencernaan serangga bagian ini, kebanyakan terlapisi oleh lapisan kutikula yang bisa diperbaharui ketika terjadi pergantian kulit ataupun rangka luarnya serangga. Saluran pencernaan yang pertama ini tersusun dari organ sebagai berikut. Rongga mulut, sebagai tempat masuknya makanan. Berbeda dari mulut hewan yang pada umumnya yang memiliki gigi untuk mengunyah makanan, untuk serangga organ rongga mulut ini tidak bergigi. Faring adalah lengkungan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Dinding faring ini tersusun dari otot-otot yang fungsinya untuk mendorong makanan agar dapat diteruskan ke kerongkongan. Sementara pada serangga tipenya mulut menusuk seperti nyamuk, dan juga penghisap seperti kupu-kupu,
dalam faring lengkap dengan mirip pompa untuk menarik makanan ke kerongkongannya. Kerongkongan, esofagus. Identik dengan faring, fungsi kerongkongan adalah untuk mendorong bahan makanan yang sudah masuk menuju organ pencernaan yang berikutnya. Tembolok, hampir sama juga dengan tembolok yang sering ditemui pada organisme aves atau burung. Tembolok di sini mempunyai fungsi untuk menyimpan makanan, serta menunggu antrian ke lambung atau ventriculus. Proventriculus atau lambung depan. Pada proventriculus, terjadi pencernaan yang berbeda-beda yang sesuai dengan jenis tipe makanan serangga. Untuk serangga pemakan makanan berjenis keras dan liat, maka proventriculus fungsinya adalah untuk memecah makanan yang baik secara fisik ataupun enzimatis. Untuk serangga yang memakan cairan seperti nektar, maka lambung depannya akan termodifikasi yang serupa dengan katup dan saluran panjang. Pencernaan tengah atau mesenteron, sesudah melewati pencernaan atas dengan berakhir di bagian proventriculus, maka sistem pencernaan pada serangga kemudian akan menuju ke pencernaan tengah, yaitu terdiri dari gastrik caecum dan ventriculus. Pencernaan bawah atau belakang, saluran pencernaan belakang, fungsinya adalah tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang tidak terserap dan memaksimalisasi penyerapan dari sisa makanan yang tidak terserap tersebut pada saat di mesenteron. Beberapa organ penyusun dari saluran pencernaan ini, yaitu pilorus. Pilorus merupakan pangkal tabung Malpighi yang fungsinya untuk penyaringan air serta nutrisi yang sudah berlarut di dalamnya. Ilem atau usus penyerap, sesuai dengan namanya, organ ini memiliki fungsi penyerapan, misalnya untuk menyerap air dan amonia. Di dalam rayap ilem ini terdapat kantung-kantung tempat bagi organisme lain untuk bersimbiosis. Rektum, selain menjadi tempat penyimpanan feses pada saat sebelum dikeluarkan, dan rektum ini juga mengalami reabsorpsi air dan asam amino yang kemungkinan bisa dimanfaatkan. Kloaka atau anus adalah bagian dari ujung saluran untuk tempat keluarnya faeses serangga. Saluran pencernaan pada serangga ini merupakan suatu buluh, berkelok dan memanjang mulai dari mulut hingga ke anus. Pada sistem pencernaan tersebut sangat beragam, bergantung dari macam-macam makanan yang dimakan oleh serangga. Kebiasaan makan hingga mungkin sangat beragam dalam satu jenis tunggal. Demikianlah penjelasan mengenai sistem pencernaan pada serangga. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah belajar.